Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami. Dan pagi ini kembali kami ada. Semua itu adalah karena berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat baru, hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 14-15. Tertulis demikian. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan dalam proses yang kita rasa begitu lambat adalah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang sabar, beriman, berpengharapan, dan mengandalkan Tuhan. Rancangan besar Tuhan tidak pernah dijalankannya secara terburu-buru. Tuhan selalu punya waktu yang terbaik. Philip Brooks, seorang pendeta di Inggris, pernah berkata bahwa yang jadi masalah adalah seringkali dirinya begitu ingin buru-buru, sementara Tuhan tidak. Kita pun kebanyakan punya kecenderungan yang sama. Kita ingin buru-buru dan kadang tidak sabar dalam menantikan Tuhan bekerja. Beberapa misionaris yang terkenal dalam sejarah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat hasil dari pelayanan mereka. William Carey misalnya bekerja keras dalam pelayanan selama 7 tahun di Burma sebelum orang pertama bertobat dan percaya kepada Kristus. Di Afrika bagian barat dibutuhkan waktu 14 tahun sebelum satu orang asli bertobat dan menerima Kristus. Di Selandia Baru dibutuhkan waktu 9 tahun dan di Tahiti dibutuhkan waktu 16 tahun sebelum penuaian jiwa yang pertama dimulai. Dalam segala hal yang kita lakukan, yang merupakan visi dan panggilan Tuhan, entah itu dalam pekerjaan kita, atau dalam pelayanan, dan mungkin juga dalam pergumulan kita perlu bersabar untuk menantikan pertolongan dan penggenapan janji Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 dari Ibrani pasal 6 ini, di situ tertulis, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tuhan telah berjanji untuk memberkati Abraham, dan untuk membuatnya menjadi sangat banyak. Tapi bagian yang terpenting dari janji Tuhan itu adalah proses menanti dengan sabar. Dalam setiap janji akan ada penantian, dan dalam penantian dibutuhkan kesabaran. Bagi Abraham, menunggu janji Tuhan untuk memiliki keturunan merupakan sebuah perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan. Tapi dia tidak kehilangan harapan, dia tidak kehilangan iman dalam janji Tuhan. Memang pernah ia ragu, tapi ia kembali dikuatkan. Imannya diteguhkan Tuhan dalam proses penantiannya. Dalam kehidupan ini, saudara, kita seringkali diuji oleh waktu yang berjalan dan diuji oleh kesulitan yang muncul dalam proses yang ada. Kita berharap untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita berharap untuk mengatasi suatu masalah. Kita berharap untuk melihat impian kita terwujud. Tapi itu terasa lama. Kita ingin cepat-cepat rumah laku terjual. Kita ingin segera mendapat momongan. Ingin cepat mendapat pekerjaan. Ingin segera melihat hasil dari usaha.
atau tuaian dari pelayanan dan sebagainya. Tapi Tuhan seringkali tidak berkarya sesuai dengan waktu dan jadwal kita. Dalam keadaan yang demikian, Tuhan mau melihat apakah kita dapat menanti dengan sabar dan tetap setia kepadanya dalam proses yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, menanti dengan sabar bukan sebuah bagian kebetulan dalam perjalanan hidup, tapi merupakan kehendak Tuhan yang Ia ingin ajarkan kepada kita. Dalam penantian, Tuhan mengajar kita untuk sabar, percaya, dan tekun dalam iman. Dalam penantian, Tuhan mengajar kita untuk tetap mengandalkan Dia dan tidak goyah dengan berbagai godaan. Dalam penantian, Tuhan melihat bagaimana isi hati kita. Mari sabar dalam penantian. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang menantikan sesuatu, kita sudah berdoa tapi belum terjadi, sudah mengimani tapi belum termanifestasi, sabarlah dan nantikan Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya yang baik. Tuhan itu baik dan sangat baik. Kita akan melihat kebaikannya tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita, meneguhkan dan membangkitkan semangat kami untuk selalu sabar, setia dalam menantikan Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, agar dalam setiap pergumulan yang kami alami, kami tetap mengandalkan Tuhan dan sabar dalam menantikan Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan menjawab dan menyatakan kuasa, mujizat pertolongan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan membawa kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.